orang lain dulu, ya, yang mungkin dia tidak seberuntung kita, sehingga dia tidak semena-mena untuk langsung mengeluh, tapi ternyata kita masih bisa seberuntung ini dibanding orang lain. Jadi tidak langsung merasa yang paling mendapat keburukan, ya. Padahal masih banyak orang lain yang mungkin tidak seperti kita. Jadi kita semua bisa lebih bersyukur atas itu. Dan juga tidak banyak mengeluh kepada banyak orang lain juga, karena saat kita mengeluh cuma ada dua, ya, orang, sikap orang terhadap kita yang sedang mengeluh itu. Orang yang baik pun tidak peduli tentang itu, dan orang yang jahat tentang kita pun dia tidak akan berikan apa-apa kepada kita. Artinya kurang bermanfaat ya kita mengeluh terhadap apa yang kita dapati kepada orang lain. Dan yang lebih bagus dan jelas kita keluhkan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, dalam arti kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memberikan kita yang terbaik dibanding kita berharap kepada manusia yang pastinya berharap kepada makhluk adalah kecewa yang disengaja. Dan yang terakhir, sudah pastinya kita terus bermuhasabah, ya, terus introspeksi diri, kita terus mencari bukan kesalahan orang lain yang sangat mudah untuk kita lihat, untuk kita perhatikan, tapi yang kadang lebih sulit adalah melihat atau perhatikan kesalahan diri pribadi sendiri. Karena kadang kita melakukan apa, kita lupa. Tapi saat kita melihat orang lain berbuat salah, itu akan sangat mudah untuk teringat bagi kita. Nah, oleh sebab itu, itulah yang kadang jadi sulit untuk memperbaiki diri sendiri, karena kita lupa apa yang telah kita lakukan. Maka muhasabah itu menjadi bagian yang terpenting, atau bahasa kerennya evaluasi, terus perbaiki diri, apa yang masih salah di diri kita, terus kita perbaiki. Dan yang terakhir, sudah pasti kita terus minta pertolongan kepada Allah, kita berdoa. Bagian daripada muhasabah itulah ikhtiar, dan tawakal kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, tawakal itu bukan hanya di akhir saja, tapi dari awal, dari saat tengah-tengah ataupun sampai akhir, dan terus kita bertawakal, terus berdoa kepada Allah supaya kita bisa terus istiqomah dalam kebenaran dan ketaatan. Baik, mungkin sekian itu yang bisa saya sampaikan. Jika ada kurang, mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin saya tutup dengan salah satu hadis, ya, di mana keajaiban seorang muslim, setiap urusannya itulah kebaikan. Dan saat dia mendapatkan suatu musibah, maka dia pun bersyukur, dan itu adalah kebaikan baginya. Dan saat dia mendapatkan suatu kesenangan, saat dia mendapatkan kebaikan, maka dia bersyukur, dan saat dia mendapatkan musibah, dia pun bersabar, dan itulah kebaikan bagi dirinya. Maka itulah suatu keajaiban bagi seorang muslim, bagi kita seorang yang beriman. Kalau dapat kesusahan, kita bersabar, mendapatkan kebaikan, dapat nikmat, maka kita bersyukur. Maka sabar dan syukur itulah yang menjadi kekuatan bagi kita semua, ya, seorang yang beriman. Semoga kita senantiasa selalu bisa bersabar dan bersyukur. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.